PBB bantu tablet komputer kepada anak-anak jalur Gaza, buka dunia dari cengkraman Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyalurkan bantuan tablet komputer kepada anak-anak di jalur Gaza, Palestina. Hal itu untuk membuka jalur Gaza yang diblokade ke dunia luar. Anak-anak membentuk hampir setengah dari populasi Gaza berjumlah 2,3 juta orang. Sebagian besar dari mereka tidak pernah bisa meninggalkan wilayah pesisir yang diperintah oleh gerakan Islam Hamas. Sebanyak 890 tablet komputer dibagikan di sekolah yang dijalankan oleh UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Hal itu menyusul pilot yang melihat beberapa lusin perangkat diberikan kepada anak tahun lalu. Kami sangat sadar untuk anak-anak saat mereka tumbuh, mereka harus dapat terlibat dengan dunia yang semakin digital, kata Thomas White, Direktur UNRWA kepada AFP. Blokade 15 tahun dari daerah kantong yang dipimpin oleh Israel telah melumpuhkan ekonomi jalur Gaza, sehingga meninggalkan 74% lulusan muda menganggur, menurut Biro Pusat Statistik Palestina. Proyek yang didanai Uni Eropa untuk meningkatkan keterampilan komputer anak-anak dipandang oleh UNRWA sebagai cara meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan di sektor teknologi. Ini bisa memberikan peluang bagi anak muda jalur Gaza mendapatkan penghasilan dan maju, kata White, berdiri di halaman sekolah di kota Gaza. Proyek ini dapat membantu anak muda jalur Gaza masuk ke coding, memberikan dukungan IT, back office untuk perusahaan atau dukungan pelanggan online. Namun warga jalur Gaza masih harus menghadapi pemadaman listrik yang sering terjadi dan akses internet terbatas pada 2G. Salma Samira yang berusia 13 tahun termasuk di antara mereka yang menerima tablet baru setelah unggul di sekolah teknologi musim panas. Saya berharap untuk belajar pemrograman di masa depan memiliki perusahaan pemrograman di jalur Gaza, katanya di ruang kelas yang penuh dengan komputer. Saya merasa jalur Gaza tertinggal dalam pemrograman. Saya berharap di masa depan pemrograman akan menjadi dominan di dunia. Kami akan melakukan hal yang berguna dan indah, harapnya. Israel terus menjadi sorotan setelah Perdana Menteri Yair Lapid lantang menyuarakan dukungan pembentukan negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-77. Dalam pidatonya, Lapid menegaskan dukungan Israel terhadap solusi dua negara sebagai cara mengakhiri konflik dengan Palestina. Dengan solusi tersebut, Palestina dan Israel berdiri sebagai negara berdaulat, merdeka, dan hidup berdampingan. Solusi dua negara memang telah menjadi salah satu resolusi konflik Israel-Palestina yang selama ini didorong komunitas internasional. Namun sebelum Lapid menjabat sebagai Perdana Menteri, Israel tidak pernah secara gamblang menyepakati solusi tersebut. Tel Aviv bahkan berulang kali menentang pembentukan negara Palestina. Sebuah kesepakatan dengan Palestina berdasarkan solusi dua negara untuk dua bangsa adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel, dan untuk masa depan anak-anak kita, kata Lapid seperti dikutip Reuters. Sejarah ditentukan oleh manusia. Kita perlu memahami sejarah dan menghormatinya dan belajar dari itu, tapi juga bersedia untuk berubah dan memilih masa depan daripada masa lalu, memilih perdamaian dari peperangan, ujar Lapid lagi. Israel merebut Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza yang merupakan wilayah Palestina saat Perang 1967. Berbagai upaya negosiasi telah dilakukan kedua negara, namun perundingan damai Israel-Palestina yang ditengahi Amerika Serikat pun gagal disepakati pada 2014. Upaya untuk mencapai solusi dua negara antara Israel dan Palestina pun telah lama mandek. Palestina dan kelompok pemerhati HAM menuding Israel terus memperluas daerah pendudukannya, terutama di tepi barat. Perang singkat juga beberapa kali terjadi antara milisi Palestina di jalur Gaza dan militer Israel yang memperburuk prospek perdamaian. Sejak Lapid menegaskan posisinya terkait solusi dua negara, berbagai pertanyaan pun langsung muncul, terutama mengenai alasan Israel baru menyatakan dukungan secara terbuka ini sekarang. Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fahmi Salsabila, mengatakan bahwa pernyataan Lapid cuma upaya untuk mencari dukungan menjelang pemilu legislatif pada 1 November mendatang.
Biasa itu mendekati pemilu, bisa jadi mencari simpati pendukungnya, warga negara Israel keturunan Arab, kata Fahmi kepada cnnindonesia.com. Ia bahkan menegaskan pernyataan Lapid bukan karena ingin damai, tapi semata bermuatan politis. Enggak murni ingin damai, sudah biasa menjelang pemilu. Mending biasanya Israel menyerang jalur Gaza untuk mendapat dukungan dari Yahudi garis keras, ucap Fahmi. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Susi Sudarman, juga menilai ucapan Lapid omong kosong. Ucapan Perdana Menteri tidak terlampau banyak artinya, hanya sebuah sinyal kepada dunia, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, bahwa Israel tetap berniat baik, kata Susi kepada cnnindonesia.com. Lebih lanjut, Susi menyinggung soal Lapid yang berasal dari Partai Yesh Atid. Partai itu dikenal berhaluan tengah atau moderat, sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden berasal dari Partai Demokrat yang mengutamakan solusi dua negara. Jelas, arahan Presiden Biden ke Israel bahwa solusi dua negara perlu dihidupkan kembali, ujar Susi. Omong kosong ini semakin terlihat ketika pasukan Israel dilaporkan menyerbu jalur Gaza hanya beberapa hari setelah Lapid berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Pada Selasa petang, International Middle East Media melaporkan Angkatan Laut Israel menyerang kapal nelayan Palestina di utara jalur Gaza, Rafah, dan selatan jalur itu Bet Lahia. Di tepi barat, konflik juga masih kerap berkecambuk. Pada akhir pekan lalu, pasukan Israel menembak milisi Palestina saat operasi rutin di dekat Nablus. Arab Saudi menyambut baik dukungan Perdana Menteri Lapid atas solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam wawancara bersama Al Arabiya TV, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengungkapkan pernyataan Lapid tersebut bernada positif jika diubah menjadi aksi. Faisal juga mengungkapkan perdamaian dapat dicapai jika ada dialog langsung antara Israel dan Palestina. Palestina juga segera merespon pernyataan Lapid tersebut. Presiden Mahmud Abbas mendesak Israel untuk kembali bernegosiasi dengan negaranya. Ujian sebenarnya dari kredibilitas dan keseriusan langkah adalah pemerintah Israel kembali ke meja negosiasi secepatnya, tutur Abbas dalam sidang Majelis Umum PBB. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu marah atas keputusan dan pidato Lapid yang menilai hal tersebut sebagai sebuah kelemahan.